Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian belajar bersama tentang pemetaan menggunakan ArcGIS, mulai dari menentukan koordinat, menginput koordinat pada ArcGIS, menginput data, hingga menambahkan foto pada ArcGIS. Nah, mungkin ini video durasi akan agak lama, kalian dapat lompat ke segmen yang Anda butuhkan. Oke, langsung saja. Jadi saya memiliki data foto kerusakan jalan. Nah, ini saya mengambil foto menggunakan aplikasi timestamp kamera di HP. Jadi ini tercatat waktu, kemudian lokasi di mana, dan juga koordinat. Nah, ini ada sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, koordinat ini kita rekap ke dalam Excel. Ini pada setiap kerusakan direkap, kemudian jadinya seperti ini. Nah, ini hasil rekapan dari data kerusakan yang ada. Ini data dari proyek akhir saya ya. Kemudian setelah direkap titik koordinat semua ini, kita save as ke folder yang kita inginkan. Di sini di save dengan format CSV atau comma delimited. Ini saya rename contoh titik kerusakan. Oke, save. Nah, langkah berikutnya, buka aplikasi Google Earth Pro. Kemudian kita klik file, open. Ini formatnya diganti CSV. Nah, ini file CSV yang kita sudah save tadi ya. Kemudian open. Nah, maka akan muncul data import seperti ini. Untuk delimited kita ubah ke order, kemudian karena di sini titik koma, jadi diketik saja titik koma. Nah, ini kolom antar kolom sudah terpisah. Kemudian next, menentukan latitude dan longitude-nya. Karena latitude itu sumbu Y garis bujur, jadi diganti sumbu Y. Sebaliknya longitude sumbu X. Kemudian next. Nah, ini tipe-tipenya sudah sesuai, jadi langsung finish. Untuk template bisa kita simpan yes. Nah, ini untuk template settingnya, name field diganti nomor untuk penamaan titiknya. Kemudian color ini bisa diubah sesuai keinginan, contoh kuning. Icon juga bisa, contoh ini deh. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Nah, ini kita save saja. Nah, ini menuju titik-titik kerusakan yang telah diinput. Kita aktifkan. Nah, ini titik-titik kerusakannya ada banyak. Lalu kita save file ini, save place as, kemudian kita simpan dengan format KML. Save. Setelah itu baru kita buka aplikasi ArcGIS nya, yaitu ArcMap.
Ini kita sudah mulai masuk ke dalam software ArcGIS. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita template blank map aja. Nah, ini tampilan awal ArcGIS nya. Tadi data koordinat sudah kita save, kemudian kita input ke dalam ArcGIS nya. Langkah pertama yaitu ArcToolbox, kita klik, kemudian conversion tools, lalu from KML to layer, kita double klik, kita input file KML yang tadi telah disimpan, lalu open. Kemudian setelah semua cocok, kita klik OK. Nah, ini muncul tampilan seperti yang di Google Earth tadi. Lalu kemudian kita save titik ini, klik kanan pada layer, kemudian data, export data, kemudian browse. Nah, kita simpan dalam bentuk SHP. Di sini aku namakan titik kerusakan. Oke, contoh ini, save, kemudian oke. Nah, ini untuk menambahkan data sebagai layer, kita klik yes. Nah, ini yang barusan kita save, yang lama bisa kita hapus, klik kanan kemudian remove. Nah, tersisa seperti ini. Kemudian untuk melihat atribut datanya, bisa klik kanan lalu open attribute table. Nah, ini data-data yang berada pada titik masing-masing titik kerusakan. Nah, karena ini data ini tidak diperlukan, bisa kita hapus. Caranya yaitu klik kanan pada heading kolom, kemudian delete field, yes. Nah, ini caranya sama. Nah, ini tersisa data yang tidak bisa dihapus. FID dan shape ini tidak bisa dihapus. Lalu untuk name juga ini sebagai acuan aja, jadi tidak dihapus. Kemudian menambahkan data yang dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan atribut data yang akan dimasukkan ke dalam ArcGIS. Di sini ada STA nomor yang tadi sudah ada, kemudian STA, jenis kerusakan, tingkat, luas, perbaikan, dan biaya STA. Nah, ini kita tambahkan dulu heading-headingnya ke dalam ArcGIS. Nah, ini caranya yaitu table option, kemudian add field. Nah, ini untuk menambahkan field sesuai kebutuhan. Jadi kan STA. Kemudian untuk tipenya kita buat teks. Oke, ini bisa kita sesuaikan, kita isi sesuai yang dibutuhkan. Oh ya, untuk menambahkan field baru ini, untuk penamaan kita tidak bisa menggunakan spasi, jadi di sini menggunakan underscore. Tapi dalam tampilan bisa kita ubah. Caranya yaitu di sini diklik kanan, kemudian properties. Nah, di opsi alias ini bisa di custom ya. Ini underscore saya hapus, kemudian oke.
kolom-kolom sudah siap diisi data, tapi ini kan masih kosong. Cara pengisiannya tuh juga mudah. Caranya yaitu klik kanan pada layer, kemudian edit feature, start editing. Nah, maka akan muncul toolbar editor seperti ini. Ini kita bisa drag ke sesuai tempat yang kita nyaman. Kalau saya biasanya ke sini. Kemudian untuk mengisi ini kita copy dari Excel. Ini sudah siap semua datanya, tinggal kita copy satu tiap kolom. Kenapa tiap kolom? Karena di ArcGIS tidak bisa copy paste beberapa kolom sekaligus, jadi harus satu persatu. Contoh ini STA, nah ini akan muncul. Begitupun juga data yang lain, caranya juga sama. Atau barangkali teman-teman ada cara yang lebih mudah, boleh isi di kolom komentar ya. Kalau saya sementara langkahnya seperti ini. Nah, data sudah terisi semua. Kemudian oh ya, ini mau saya ganti nama, sel nomor deh. Oke. Nah, ini sudah terisi semua datanya, baru kita bisa stop editing. Save file editing, yes. Nah, kemudian bisa kita close tabelnya. Nah, untuk melihat atribut data yang ada di sini, kita bisa menggunakan HTML pop-up, kemudian klik di titik yang akan ditinjau. Contoh ini, klik. Nah, ini maka akan muncul data yang telah diinput tadi. Ini ada nomor, kemudian STA, jenis kerusakan, tingkat, luas, perbaikan, dan biaya. Ya, tadi data yang tadi sudah ditambahkan ini muncul di sini. Nah, ini kurang menarik jika tidak ada foto. Maka langkah berikutnya yaitu menambahkan foto pada ArcGIS. Caranya begini, kita buka lagi open attribute table, kemudian kita membuat field baru. Ini sama, teks, kemudian diberi nama foto. Oke. Nah, ini kita sesuaikan. Langkah berikutnya, oh ya, ada data yang perlu disiapkan, yaitu sebuah folder berisi seluruh foto yang akan dimasukkan ke dalam ArcGIS beserta nama file yang sudah tersinkronisasi dengan data dari tabel ArcGIS. Di sini saya sinkronkan pada nomor dengan 1A sampai seterusnya. Kemudian di sini juga sama, 1A sampai seterusnya dengan format JPEG sampai bawah. Nah, setelah semua sudah lengkap, baru bisa oh ya, kita start editing lagi. Karena menulis satu-satu ini terlalu banyak, kita bisa menggunakan field calculator. Caranya yaitu klik kanan pada heading, kemudian field calculator. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada rumus yang akan dimasukkan pada kolom foto. Kita klik name, double klik, kemudian diketik dan petik titik JPG huruf kecil. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini format JPG ini untuk mengetik otomatis pada kolom ini. Untuk titik JPG sendiri ini mengacu pada nama file pada
folder yang telah disiapkan. Jadi kurang lebih seperti ini namanya. Setelah sesuai, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ini secara otomatis menggabungkan nama dari isi kolom nomor ditambah titik JPG. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah sesuai, kita stop editing, save, yes. Langkah berikutnya yaitu membuat file geodatabase baru. Caranya yaitu kita menuju ke folder yang akan di save file geodatabase. Contoh di sini pemetaan ArcGIS, saya klik kanan, new file geodatabase. Nah, ini saya beri nama contoh attachment ini. Kemudian kita import pada geodatabase ini. Caranya klik kanan, kemudian import feature class multiple. Nah, ini bisa kita pilih layar titik kerusakan, lalu OK. Nah, kemudian ini masih proses ya. Nah, proses sudah selesai. Kemudian dari SHP yang berada di attachment tadi, kita drag and drop ke dalam lembar kerja. Nah, seperti ini. Ini yang dari geodatabase, ini yang tadi. Yang tadi bisa kita hapus. Caranya klik kanan kemudian remove. Nah, kita cek ya, atribut tabel isinya sama. Oke. Lalu langkah berikutnya yaitu kita menuju ke ArcToolbox, kemudian ke data management tools. Oh ya, ini harus di start editing dulu ya. Data management, kemudian attachment, lalu enable attachment. Kita double klik. Input dataset, titik kerusakan, kemudian OK. Sedang memproses. Sudah selesai, kemudian close. Lalu langkah berikutnya yaitu ArcToolbox, kemudian generate attachment match table. Kita double klik juga. Lalu input dataset sama, titik kerusakan, kemudian input foldernya kita klik foto kerusakan. Ini folder dengan album berisi foto kerusakan yang akan diinput, kita add. Lalu output match table-nya kita buat file baru di dalam geodatabase ini, kita beri nama match, kemudian save. Key field, pilih foto, ini boleh dikosongi, kemudian OK. Sudah selesai, kemudian close. Setelah itu kita stop editing. Nah, langkah terakhir masih pada ArcToolbox, kemudian add attachment, input database dataset titik kerusakan, kemudian join fieldnya foto, match table match yang tadi sudah disimpan, match join field. Oh ya, kita bisa cek di sini untuk match isinya file name foto ya. Nah, tadi kemudian match join field, beri file name, match path field juga sama. Nah, ini yang terpenting working folder.
kita klik browse. Nah, ini kita pilih folder yang berisi foto yang akan diinput ke dalam ArcGIS, lalu add, kemudian klik OK. Nah, proses ini memakan waktu agak lama, soalnya namanya berkas foto pasti ukurannya juga besar. Semakin banyak foto yang akan diinput, maka semakin lama prosesnya. Jadi ya, kita tunggu dulu ini sampai selesai. Nah, untuk proses add attachmentnya sudah selesai. Jadi kita bisa cek menggunakan HTML pop-up. Contoh, kita klik pada ini. Nah, maka akan muncul data dan juga foto. Nah, seperti ini. Jadi ArcGIS ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di lapangan. Kayak contoh ini kan konteksnya kerusakan jalan. Jadi di titik-titik yang ada ini terdapat kerusakan yang bisa dilihat pada contoh ini. Ada STA berapa, jenis kerusakan apa, tingkat apa, luasnya berapa, perbaikan, bahkan hingga biaya yang diperlukan. Jadi ArcGIS ini cukup memudahkan untuk menghadapi persoalan yang ada, khususnya dalam bidang yang membutuhkan mapping seperti itu. Nah, adapun menambahkan base map ini kan masih putih polos seperti ini, jadi kita bisa menambahkan base map. Caranya yaitu klik file, add data, kemudian base map, atau bisa juga di sini, ini juga sama saja, add base map. Lalu akan muncul beberapa layer dasar yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Di sini saya memilih street. Nah, jadinya seperti ini ya. Oh ya, ini juga bisa diganti icon ini. Kita klik pada icon ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih icon sesuai dengan keinginan. Contoh, saya gunakan ini, kemudian warna merah, ukuran 7 misalkan, kemudian klik OK. Nah, tampilannya berubah. Lalu ini juga bisa ditambahkan label nama dari titik itu. Caranya klik kanan pada layer, kemudian properties. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di kolom label kita centang ini. Ini juga bisa dipilih mana yang mau ditampilkan, tapi saya menampilkan nomor saja. Lalu ini juga bisa di custom, fontnya apa, ukuran berapa, stylenya bagaimana, bisa di custom, tapi saya seperti ini saja cukup. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Contoh, kita zoom in. Nah, seperti ini. Jadi merah-merah ini menandakan titik kerusakan yang ada di jalan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup segitu dulu video tutorial dari ArcGIS kita saat ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.